Baik, 100,1 BGM Radio, kembali jumpa bersama Yola Ervina di sini menemani Anda dalam Mutiara Kalbu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Hari ini Jumat Berkah 10 Maret 2023 kembali menghantar kebersamaan kita hingga pukul 12.00 dengan kajian yang insya Allah bisa menambah ilmu yang manfaat untuk kita semua. Mendengar, puji syukur kembali menemani Anda kurang lebih 1 jam talk show bersama perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur. Bersama Ustadz yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Susilo Utomo SIP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Yola. Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Insya Allah. Alhamdulillah. Semangat terus untuk syiar ke jalan Insya Allah Pak Ustadz Allah. ya. Baik, hari ini Pak Ustadz kita akan menemani masyarakat Oku Timur yang tentunya Iya. dengan kajian yang luar biasa ini, ilmu yang manfaat banget nih untuk khusus para Iya. wanita. Wah, Iya. karena ini Yola lihat tema kita hari ini adalah tentang Iya. masa indah para wanita. Masa indah ya, Idah. Iya. indah para wanita. Iya. Nah, jadi mungkin ada yang di antara kita para wanita sedang mengalami hal tersebut. Iya. Kita akan mengundang masyarakat Oku Timur bergabung melalui layanan telepon di 0735481800 atau SMS WhatsApp-nya 08117241 800. Nah, langsung saja Pak Ustadz kita Oke. hadirkan tema kita hari ini dengan masa idah wanita. Silakan. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidina Muhammadan anna mawwalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pendengar warahmatullahi wabarakatuh. BKM yang budiman dan setia menunggu suara BKM yang masuk ke dalam ruang hadir jenengan semua insya Allah. Dan pagi menjelang siang ini umur kita bertambah dan penambahannya semoga juga bertambah manfaat dan berkahnya insya Amin ya Allah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bahwa hari ini kita akan bahas tentang iddah. Ya. Iddah ini adalah masa tunggu kalau bahasa syariatnya, tetapi dalam bahasanya makna letterlek bahasanya adalah hisab. Al-hisab. Al-hisab itu adalah menghitung hari-hari di mana kapan bisa menikah lagi, ya kira-kira begitu. Atau bahasanya adalah al-intidhar. Al-intidhar itu menunggu kapan bisa menikah lagi, itu Ya. kasarnya seperti itu. Atau al-adat. Al-adat itu adalah hitungan atau bilangan. Jadi setiap hari wanita setelah diceraikan suaminya itu dia akan menghitung-hitung, Mbak. Menghitung hari sampai nanti itu hilang, habis, dan kemudian dia bisa membuka lembaran baru kehidupan dengan laki-laki lain. Nah nanti di dalam talak itu kita nggak bicara talaknya, ada talak roj'i. Berarti kalau talak roj'i dia ini iddahnya iddah roj'i gitu. Ada talak bain berarti iddahnya iddah bain kan gitu. Nah pendengar DBKM dimanapun Anda berada, sementara iddah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis iddatu firokin. Apa iddatu firokin? Iddatu firokin ini adalah iddah yang disebabkan perceraian. Ada iddatu wafatin. Apa iddatu wafatin? Iddatu wafatin ini adalah perceraian, iddah yang disebabkan karena kematian. Jadi ada karena perceraian, ada karena kematian. Nah, yang iddatu firokin, iddah dikarenakan karena cerai, ini hanya berlaku bagi perempuan yang sudah dukhul. Maksud dukhul ini adalah perempuan yang sudah dihubungi atau sudah disentuh oleh laki-laki. Jadi kalau saya bilang nanti dukhul berarti ini wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Nah nanti ada bagaimana iddahnya bagi orang yang belum dukhul. Artinya begitu menikah hari ini, besok belum sempat digauli sama suaminya dicerai. Itu beda nanti Mbak. Perlakuan iddahnya beda. Seperti itu. Maka bagi orang yang memang dia ini belum disetubuhi kemudian diceraikan, itu akan tergambar tidak ada iddah Mbak.
Sebagaimana di surah Al-Ahzab ayat 49 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat." Hai orang-orang yang beriman, saat engkau menikahi seorang mukminat, salah satu dari mereka atau mungkin dua atau tiga atau empat dari mereka engkau nikahi, tsumma talaktumuhunna, kemudian setelah itu kamu menceraikannya, walam tamassuhunna, dan kau belum menyentuhnya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu sangat indah, Mbak. Menyentuh itu bukan berarti menyentuh tangan, bukan, tapi Iya. bersenggama maksudnya. Hmm. Dan kau belum menyentuh wanita itu, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada bagimu, bagi mereka iddah yang kamu hitung. Begitu kamu cerai, kata Al-Quran kan, dia nggak ada iddah. Besok dia bisa langsung menikah dengan laki-laki lain. Nah, kenapa? Karena belum duhul. Jadi, misal nih, bisa nggak terjadi? Oh, bisa. Banyak, banyak. Ada yang seperti ini. Pagi dia menikah jam 9, kemudian sorenya jam 5 sudah diceraikan. Ada, Pak. Belum sempat kumpul mereka, maka perempuan ini besok pagi dia sudah bisa menikah. Karena orang-orang wanita yang diceraikan dan belum digauli oleh laki-laki itu, maka dia tidak ada iddah yang perlu dihitung oleh laki-laki ini. Karena memang begini, Mbak, iddah itu harus diketahui, apalagi iddah roj'i. Kenapa? Karena nanti laki-laki ini bisa kembali kepada wanita itu kalau memang talaknya talak roj'i. Nah, masa iddahnya selesai, perempuan bisa nikah lagi. Bye-bye, Bang. Itu. Itu. Jadi iddah roj'i ini begitu habis, makanya nanti, Mbak, kalau kita mau ada mazhab yang mengatakan bahwa bisa minimal perempuan itu 32 hari plus 1 jam itu bisa sudah selesai iddahnya. Makanya laki-laki jangan sembarangan. Begitu nanti sudah habis masa itu, padahal itu talak roj'i, maka dia nggak bisa kembali begitu saja. Harus ada prosesi lain nanti. Itu kajiannya nggak kita kaji hari ini. Misal nih, seorang perempuan ya ditalak oleh suaminya, dan kemudian kok dia itu bisa pendek banget masa iddahnya, bisa 32 hari plus 1 jam. Nanti kita kaji itu. Nanti sampai di situ nanti. Nah, kok kemudian di hari yang ke-33 dia hadir, nggak bisa lagi, Mbak. Laki-laki ini udah nggak bisa lagi menikahi perempuan ini kecuali ada nanti kriteria lain. Bukan langsung rojak tuki. Tapi kalau dalam masa iddah, misal 18 hari laki-laki ini datang kepada wanita itu. Arja tuki selesai tanpa, bahkan ada ulama yang mengatakan tanpa saksi. Walaupun ada sebagian ulama sebaiknya ada saksi saat kita mengembalikan atau kembali kepada wanita yang kita talak roj'i tadi. Memang pendengar di BKM agak serius ya dengernya ya, biar paham. Nanti kalau nggak serius rugi aja itu, gitu loh. Nah, apalagi nanti telah hitung-hitungan, nanti lagi kita akan hitung-hitungan nih tentang hari. Nah, pendengar di BKM dimanapun Anda berada, wanita yang sudah digauli kemudian diceraikan, maka iddahnya salah tata kuru. Itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tata kuru. Maka wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya dan dia dalam keadaan masih haid, artinya haidnya itu masih lancar, masih muda lah, di bawah 40, maka iddahnya itu 3 kali kuru. 3 kali kor'un. Nah, kor'un inilah yang kemudian menjadi polemik. Artinya polemik apa? Perbedaan pendapat di antara madhab. Asy-Syafi'iyah, yaitu kalangan madhab Asy-Syafi'i, itu memaknai kur'un atau kuru tadi adalah turun, suci. Artinya menghitungnya 3 kali suci. Bagaimana menghitung 3 kali suci? Kita akan bahas nanti. Sementara madhab Hanafi memaknai kur'un atau kuru, jamaknya tadi itu akro, itu dimaknai sebagai haid. Dengan sebuah dasar hadis bahwa du'iyas sholatu yauma akro iki, bahwa
ditinggalkanlah sholat pada hari-hari engkau haid. Akro itu adalah haid. Artinya larangan untuk sholat itu bagi orang-orang yang haid. Maka akro di sini adalah kuru atau kur'un. Maka madhab Hanafi memaknai kur'un sebagai haid. Jadi kalau madhab Syafi'i kur'un adalah tuhrun, masa suci, sementara madhab Hanafi masa haid. Apa bedanya kita lihat? Yang mensponsori bahwa Asy-Syafi'iyah itu memaknai turun atau memaknai Qur'an sebagai turun itu banyak dinukil dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Kalau saya sebut kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, ini bisa karangan Muhammad Nawawi, Imam Nawawi, kemudian Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Itu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Nah, di kalangan mazhab Syafi'i ini, kita ambil saja satu, saya dapatkan dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis sebuah kitab namanya Nihayatuz Zain dan dinukil tentang bagaimana menghitung 3 kuruk, menghitung 3 bersih, menghitung 3 suci itu seperti apa. Kalau bahasa kita pelanggarannya pakai inilah mazhab Asy-Syafi'i ini. Walaupun bukan langsung dari Syafi'i, tetapi dinukil dari beberapa buku yang dinukil juga oleh orang-orang yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Maka disebut Asy-Syafi'iyah, yaitu kalangan mazhab Syafi'i. Di dalam kitab ini disebutkan, fa in tulliqat tahiron faqad baqiya minat tuhri lahdzatan. Jika wanita itu ditalak atau diceraikan dalam keadaan suci, maka walaupun sucinya itu tinggal 1 jam, ingqaddatil iddatu bit'ni fi haidzatin tsalitsatin. Maka habislah iddahnya bagi wanita ini saat datang bulan yang ketiga. Saya ulangi lagi biar memahami pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Ini agak serius ini. Jika seorang wanita ditalak oleh suaminya pada saat dia bersih, pada saat dia nggak haid, saat suci, meskipun sucinya hanya tinggal 1 jam, lalu kemudian dia haid, maka habis masa iddahnya adalah saat datang bulan yang ketiga. Misal nih, jam 9 pagi dia ditalak dalam keadaan suci. Kemudian jam 10 dia haid. Nah, benar Mbak. Nah, dia haid, maka ini dihitung 1 kuruk. 1 kuruk berarti tadi yang 1 jam tadi dihitung 1 kuruk. 1 suci. 1 suci, 1 hitungan kan 3 kali suci nih. Itu dihitung 1 suci. Kemudian haid kan, kemudian suci lagi, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian haid. Sudah selesai. Ya, misal ya, dia 1 jam diceraikan kemudian haid. Nah, maka kan kemudian dia dihitung tadi yang 1 jam tadi sudah suci sekali, kemudian haid, suci lagi, kemudian haid, suci lagi, kemudian haid. Yang ini dia sudah habis masa iddahnya. Oke, berarti taruhlah dia hanya 2 kali haid. Iya, 2 kali haid, tapi kan sebelumnya dia sudah suci 1 jam cuman. Maka kalau demikian, ketika memang kita tahu bahwa bukan dalam kesepakatan ulama bahwa haid itu minimal yaumun. Nah, gitu loh, minimal yaumun. Sementara yaumun itu ya, contoh begini misal. 1 jam dia suci udah dihitung 1 kuruk. Kemudian dia haid, kan? Kemudian setelah haid ini haidnya cuma sehari misal. Karena minimal sehari haid itu. Mungkin dia sudah mulai mungkin memang mungkin udah memang betul-betul haidnya tinggal sehari aja. Kemudian suci minimal 15 hari. Kemudian haid lagi sehari. Suci 15 hari, haid lagi sehari. Maka berapa, Mbak? Cuman 32 hari plus 1 jam dia habis masa iddahnya.
Oke. Oh, ini penting diketahui apalagi laki-laki, jangan sembarangan. Ada wanita yang siklusnya seperti ini. Dan ini minimal hitungan mazhab Syafi'i yang paling rendah, yang paling pendek masa iddah adalah 32 hari plus 1 jam. Kenapa? Karena saat dia masih suci di talak, kemudian 1 jam kemudian dia haid, maka kemudian dihitung haidnya cuma sehari, kemudian sucinya 15 hari, kan suci memang minimal 15 hari. 15. Kemudian haid lagi sehari, suci lagi 15 hari, haid lagi yang ketiga ini, maka habislah sudah masa iddahnya bagi wanita ini. Berarti berapa, Mbak? 32 hari plus 1 jam. Oke. Dan besok setelah 1 jam itu dia bisa menikah kepada laki-laki lain. Hati-hati, laki-laki yang menginginkan kembali lagi setelah talak yang pertama, yaitu talak roj'i, hati-hati ditinggal nikah sama istrinya. Masya Allah. Gitu, Mbak. Oke, jadi perhitungannya itu beda-beda ya, Pak. Beda-beda. Nggak harus, kalau yang saya tahu nih Pak Ustadz Gimana? ya, orang awam sih. Hmm. Taunya kalau misalkan masa iddah itu 3 bulan gitu, karena 3 kali menstruasi di setiap bulannya kan Iya. 1 kali menstruasi gitu. Mbak Yola Ternyata, bersihnya berapa hari biasanya? oh iya, 24. maksudnya 24 apa? 24 24 hari hari dari masa bersihnya. haid ya, bisa seperti itu. Nah, kalau 24 memang 3 bulan nanti, Mbak. Misal Hmm. 24, kita hitung bersih 24. Bersih. Hmm. Terus biasanya haidnya 6 hari. 6 hari. Berarti satu Berarti, bulan. Ya benar kali itu bisa tiga jadi bulan 3 bisa ke 90 depan. hari. Oh, jadi berarti tergantung dari Iya. orangnya itu masing-masing. Orangnya, makanya yang saya ucapkan tadi itu minimal orang yang haidnya cuma sehari. Oh, kalau dihitung kemarin, karena memang kadang wanita itu tidak tentu ya Pak. Ya. Ada yang 1 bulan 2 kali haid. Iya. Jadi dihitung seperti itu Iya. ya. Oh, oke, baik. Jadi tergantung pada orangnya. Nah, yang saya ceritakan ini ada memang wanita yang siklusnya seperti itu. Iya, baik. Begitu 15 hari selesai suci, haid sehari. Mm-mm. Selesai suci lagi 15 hari, haid sehari. lagi. Nah, orang yang Oke. seperti ini cuman 32 hari plus 1 jam. Wow, Itu. lebih cepat ya. Itu cepat gitu. Nah. Oke. Beda nanti saat perempuan ini ketika dia diceraikan oleh suaminya, Mm-mm. dia dalam keadaan sudah tidak haid, monopause. Kita ada ilmunya, nanti kita ada hukumnya lagi. Kita lanjutkan dulu dalam kitab Nihayatuz Zain. Iya. Autul likot haidun fa in lam yabqa min zamanil haidi syai'un, atau saat perempuan ini diceraikan dalam keadaan haid meskipun haidnya baru mulai. Nah, misal begini, baru sehari haid, biasanya dia 7 hari nih haidnya, baru sehari haid lalu ditolak, diceraikan. Bagaimana ngitungnya kita lihat. Nah, kemudian fatang qadi iddatuha, maka iddahnya selesai bagi wanita yang ditalak saat haid meskipun haidnya baru 1 jam. 1 jam haid ditolak, dicerai, maka iddahnya kapan? Bitokni fi haidatin rabi'atin. Maka wanita ini baru bisa disebut selesai iddahnya saat datang bulan yang keempat. Nah, kenapa? Idma yabqa minal haidi la yuhsabu. Maka yang tersisa haid dari 1 jam tadi itu tidak dihitung Qur'an qat'an. Artinya tidak dihitung dia sebagai masa tunggu atau masa haid. Misal begini, Mbak. Ini mazhab Syafi'i ya. 1 jam dia haid. Ya. Sudah haid, sudah benar-benar memang saya haid. Lalu kemudian di jam 2, jam 1 dia di haid, jam 2 siang dia ditalak. Maka kapan dia bisa habis masa iddahnya? Itu saat datang bulan yang keempat. Panjang dia, Mbak. Gitu. Kenapa? Yang haid ini nggak dihitung. Yang pertama saat ini. Oke. Nggak dihitung, yang dihitung sucinya. Berarti haid ya. Terus suci. Terus haid lagi, suci, haid lagi, suci, baru haid. Yang inilah dia baru habis masa iddahnya. Dan itu harus diselesaikan haidnya. Iya. Bukan tadi saya bilang cuma 1 hari, enggak. Iya. Bener sebagaimana siklus dia, kebiasaan dia. Dan tidak boleh bohong, Mbak.
Ketika dia bohong, dia dosa dan pernikahannya batal kalau emang dia mau ngejar nikah. Saya pernah dibel Mbak sama kawan itu di daerah sinilah. Iya. Kalau mau saya sebutkan ya Nggak nggak usah perlu kode iya. etik jurnalistik ya. Betul. Merahasiakan. Heeh. Itu sudah ngebet banget si laki-laki ini pengen menikahi janda ini. Saya bilang, lihat siklusnya dulu. Bisa saja 45 hari selesai, bisa saja 60 hari selesai, bisa saja 1 bulan 32 hari tadi selesai, bisa saja 90 hari. Kenapa? Karena wanita yang dicerai ini masih haid. Gitu loh. Dan sudah dikumpuli dulu, sudah diduhul, sudah disenggamain sama laki-laki itu. Ya maka dia menunggunya 3 kali kuru. Nah 3 kali kuru ini tergantung pada wanita tadi. Kalau siklusnya seperti yang saya bilang pertama tadi, itu 32 plus 1 jam selesai. Tapi begitu misal ada orang ini Mbak agak lambat kan? Misal nih, dia itu sucinya 1 bulan. Ada loh Mbak, suci itu 1 bulan, bener suci 30 hari. Haidnya 15 hari misal nih. Karena memang 15 hari itu hari haid yang paling panjang kan? Iya. Jadi berapa itu? 45 hari. Bisa lebih dari 150 hari, Mbak. Masya Allah. Itu. Jadi hati-hati masa siklus itu. Kenapa kok kalau wanita yang diceraikan masih dalam keadaan haidnya lancar, itu disuruh menunggu 3 kali kuru, 3 kali suci, agar rahimnya bersih. Setelah nanti datang sperma baru, sudah nggak ada lagi sperma yang lama. Seperti itu, Mbak. Hikmahnya kenapa ada iddah itu. Nah, bagaimana kalau mazhabnya mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa Qur'an itu bukan suci tapi haid? Bagaimana cara menghitungnya? Mereka bisa menghitung itu begini. Misal haidnya 10 hari dihitung. Masa sucinya 15 hari. Berapa? 25. Kemudian masa haidnya 10 hari. Berapa? 35. Masa sucinya 15 hari. 50. Masa haidnya 10 hari. 10 hari. 60. Nah, suci yang ketiga inilah yang dia boleh menikah lagi. Beda, Mbak. Karena yang dihitung bukan sucinya tapi haidnya. Itu aja bedanya. Bisa lebih panjang. Sulit untuk menemukan 32 hari plus 1 jam, nggak bisa. Kalau yang dihitung haidnya, dicoba aja, sudah saya coba Mbak, nggak bisa. Tapi kalau mazhab Syafi'i tadi, ketika siklusnya memang dia itu cuma 1 hari, dia haidnya bisa Mbak, dihitung 32 hari plus 1 jam. Oke, pertanyaannya Pak Ya. Ustadz. Kan banyak nih sekarang fenomenal menikah di masa usia sudah menopause. Nah, itu menghitung menopause yang sudah tidak haid lagi gimana? Nah, belum sampai situ kajiannya nanti. belum ya? Iya. Oke, jadi penasaran. Nah, sekarang gini, ini kan udah ya. Jadi orang yang sudah dikumpuli suami kemudian diceraikan, kan gitu. Kalau mazhab Syafi'i tadi itu diceraikan dalam keadaan masih haid dan tidak dalam keadaan haid kayak tadi itu. Terus mazhab Hanafi seperti itu. Nah, bagaimana sekarang perempuan yang ditalak tapi dia sudah enggak haid, sudah menopause. Sudah menopause. Atau wanita yang dinikahi usia dini. Misal dia nikah umur 8 tahun belum men. Begitu umur 9 tahun dia dicerai dan juga belum men. Itu sama Mbak perlakuannya. Tidak kuru. Bukan masa suci, bukan masa haid dihitung, tapi bulan. Nah, itu ada di dalam surah Tolak ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahid, dan perempuan-perempuan yang sudah monopause min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, ini rtabetum. Fa'iddatuhunna, maka iddahnya mereka salasata ashurin wallahi lam yahidna. Kalau bahasa kita begini, perempuan-perempuan yang dia sudah monopause, maka iddahnya bagi mereka adalah 3 bulan.
Bukan lagi suci dan tidak suci. Kenapa? Karena rahimnya memang sudah nggak berfungsi. Oke. Atau wanita ini juga bagi wanita yang belum haid. Ada loh Mbak, pernikahan itu umur 7 tahun ada Mbak. Ya. Dalam Islam boleh-boleh, dalam Islam boleh, nggak ada masalah. Peraturan di dalam negara ini yang tidak membolehkan usia dini menikah. Dalam Islam terjadi zaman-zaman dahulu. Umur 8 tahun belum haid itu sudah menikah. Belum sampai haid lagi, artinya belum datang haid, dia udah diceraikan. Maka wanita yang seperti ini iddahnya 3 bulan. Oh, Nah, gitu. jadi wanita yang sudah menopause nggak lagi menghitung suci atau Suci haid, atau haid, tapi menghitung bulan. Oke. Bisa nggak berubah? Bisa, Mbak. Contoh, gini, bisa juga berubah dari menghitung kuruk, kemudian sampai menghitung bulan. Bisa, contoh, wanita ini dalam keadaan masih bisa haid, Mm-mm. lancar haidnya, dan juga sudah pernah digauli suaminya. Kemudian dia diceraikan. Di tengah dia menunggu iddah, suaminya mati. Maka yang awalnya kuruk, yang awalnya menunggu suci atau menunggu haid tadi, itu berubah menunggu bulan. Kenapa? Karena orang yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Oh, beda Mbak. Orang yang ditinggal mati suaminya, maka 4 bulan 10 hari.